ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu jamaah Majelis Taklim Ar-Rayyan Darmawan sayang, semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah kita pagi ini kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang hadir di masjid ini dan juga yang berada di tempat masing-masing mengikuti kajian lewat Zoom. Alhamdulillah sebagian kita berada di Masjid Nurul Hidayah Brawijaya. Semoga kehadiran kita di sini langkah kita menggugurkan segala dosa-dosa kita, langkah berikutnya menaikkan derajat kita. Semoga Allah mudahkan jalan kita menuju surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga terlimpahkan tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Baik Bapak Ibu, kajian ini memang kalau kita lihat tema dikhususkan untuk kaum muslimah. Akan tetapi ini juga penting untuk para laki-laki, para suami, bagaimana mengatur istri-istrinya dalam pergaulan. Orang tua bagaimana mengatur anak-anak wanitanya dalam pergaulan. Temanya adalah perilaku wanita muslimah dalam bersosial media dan dalam bergaul sesuai syariat. Ada pergaulan sesama muslim dengan muslim, ya ini laki-laki dengan laki-laki, muslimah dengan muslimah, perempuan dengan perempuan, muslimah dengan muslim, laki-laki dengan perempuan. Semuanya itu diperbolehkan dalam pergaulan selama sesuai dengan syariat. Hari ini saya akan membagi kajian ini dengan dua bagian, dua sesi. Yang sesi pertama khusus terkait dengan hablum minan nas, aturan-aturan pergaulan dalam hablum minan nas, aturan berdasarkan aturan manusia. Nanti yang kedua, aturan terkait dengan syariat, syariat aturan hablum minallah. Karena ini tidak pernah bisa dipisahkan antara hablum minan nas, antara hablum minallah. Boleh jadi seseorang begitu bagus hablum minallahnya, tapi rusak hablum minan nasnya. Atau begitu bagus hablum minan nasnya, tapi rusak hablum minallahnya. Maka ini tidak benar. Kedua-duanya harus cocok, selaras. Yang kita akan kaji, yang akan kita pelajari pertama adalah tentang hablum minan nas. Bagaimana pergaulan sesama muslimah dengan muslimah yang lain. Patut diketahui saudariku dan saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah. Manusia yang paling mulia di sisi Allah, yang paling takwa. Camkan itu dulu. Tanamkan pada diri kita. Jangan merasa kita lebih baik dari yang lain. Merasa paling benar, merasa paling hebat, merasa paling pintar. Jangan. Tapi sadarilah, tiap manusia di sisi Allah sama. Kita akan buka sebagai muqaddimah surat 49, surat Al-Hujurat, ayatnya ayat yang ke-13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, hai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa." Sesungguhnya kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban, lalu kami jadikan kamu bersuku-suku. Wa qabaila, dan berqabilah-qabilah, berbangsa-bangsa. Lita'arafu, agar kalian saling ta'aruf, agar saling mengenal. Coba perhatikan Bapak Ibu sekalian, di ujung ayatnya, inna akramakum indallah atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu adalah yang paling bertakwa. Silakan kita bergaul, silakan kita bersosialisasi, silakan bersama, silakan ada mengalami kehidupan. Yang penting semuanya itu adalah berlandaskan dengan takwa.
dengan aturan-aturan menuju kepada takwa. Baik itu dalam pergaulan hablum minannas maupun hablum minallah. Jika kita ingin senantiasa menuju kepada takwa, insya Allah kita mau bergaul dengan siapapun. Entah itu bergaul dengan orang yang kita kenal, ataukah kita bergaul dalam lingkungan yang biasa bersama, atau dengan tetangga, dengan hadetola, siapapun, insya Allah tidak ada masalah. Kalau pergaulan kita bertujuan untuk meraih takwa. Kita akan buka sebuah hadis di kitab Bulughul Maram, yakni tentang hak muslim atas muslim. Berarti muslimah dengan muslimah punya hak. Muslim dengan muslim punya hak. Muslimah dengan muslim pun punya hak. Secara umum, seorang muslim, seorang mukmin masing-masing punya hak. Hak ini wajib ditegakkan. Silakan dibuka Bulughul Maram nomor hadis 1488. Apa? Keliru. 484, maaf. 1484. Silakan, ada jamaah yang mau membaca. Sebenarnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, hak seorang muslim terhadap sesama muslim ada 6, yaitu apabila kamu bertemu dengannya, ucaplah salam kepadanya. Apabila ia mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Apabila ia minta nasihat kepadamu, maka nasihatilah dia. Apabila dia bersin dan memuji Allah, maka doakanlah. Apabila dia sakit, maka jenguklah. Dan apabila meninggal dunia, maka iringilah jenazah. Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menempatkan hadis ini pada bab tentang adab, akhlak, perilaku manusia, ditempatkan di nomor 1. Tentang hak muslim atas muslim. Sebab ini sudah banyak diabaikan sesama muslim dalam pergaulan sehari-hari, dianggap remeh. Padahal Allah sudah tetapkan ini melalui Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hakul muslim ala muslim sittun. Hak muslim atas muslim ada 6. Hak dalam pergaulan, hak dalam bagaimana beradab dalam akhlaknya. Ada 6. Apa yang pertama? Yang pertama adalah idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila kamu berjumpa dengannya, maka yang pertama kali diucapkan adalah doa. Ucapkan keselamatan dan keberkahan. Salamun alaikum. Sekurang-kurangnya assalamualaikum. Dalam pergaulan sering ini sudah tidak diucapkan itu. Apa kabar? Wih, cantiknya kamu, kemana aja? Loh, itu kata-kata itu yang keluar ibu. Itu boleh Anda ucapkan, tapi yang paling utama haknya dulu doa. Ini adab yang sudah sering dianggap remeh. Kenapa? Karena umat muslim dengan umat muslim, muslimah dengan muslimah sudah terkontaminasi akhlaknya. Tidak lagi merujuk kepada ajaran Islam, tapi sudah kepada pergaulan yang sifatnya bebas. Lalu mencontoh perbuatan dari orang-orang yang berakidah lain. Ucapkan salam, karena itu adalah perintah Allah. Di surat 6, surat Al-An'am, di awal ayat 54, itu perintah Allah ditetapkan di situ. Idza ja'akal ladzina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum. Ada perintah kan di sana? Dan apabila kamu berjumpa dengan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, jadi berjumpa dengan orang yang sesama beriman, jangan ucapkan yang lain dulu, ucapkan salam, salamun alaikum. Sebab ini adalah doa yang langsung Allah perintahkan kepada kita, dan doa yang langsung dipanjatkan kepada Allah di saat awal pertemuan. Nanti saat mau berpisah, assalamualaikum. Jangan baik,
cuma kisbai. Sudah. Boleh, sekali lagi boleh. Tapi aturan Islam tolong tegakkan. Salam itu wajib. Itulah kewajiban yang pertama. Idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila kamu berjumpa, maka ucapkanlah salam. Dan ini atas perintah Allah. Rasul pun perintahkan. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila yang kedua, hak muslim. Jika dia mengundang kamu, maka penuhi undangan. Maaf, ibu bergaul. Apakah setiap teman-teman ibu-ibu ngundang ibu-ibu datang? Jawabannya tegas sekali, tidak. Siapa yang biasanya didatangi? Yang itu deh. Yang undang cuma dia. Kadang-kadang apa? Dia mah gak asik kalau ngobrol. Dia mah orangnya selalu ngomongnya nasehatin mulu. Dia mah nanti undangannya juga makanannya gitu-gitu aja. Loh, dari berapa sisi loh ibu? Kadang-kadang dia tidak datang karena apa? Ada faktor-faktor ketidaksukaan dalam hati. Tapi giliran si dia ngundang, dibela-belain, pokoknya harus datang. Maaf, kalau ada perlakuan curang seperti ini, orang yang mengundang boleh jadi tidak tahu isi hati Anda, tapi Allah tahu isi hati kita. Ingat, boleh tidak datang asal sampaikan dengan cara yang baik. Afwan ya, mengundang saya, maaf, saya pas kebetulan ada acara yang lain, ada undangan yang lain, ada aturan yang lain. Maaf, insya Allah lain kali saya datang. Katakan maaf dari awal, jangan cuma insya Allah datang, ternyata bablas kan datang. Insya Allahnya hanya untuk menghindar supaya nggak datang. Ini tidak boleh. Jika diundang, datang. Undangan apapun, selama undangan itu bukan mengandung kemaksiatan. Undangan yang urusannya hak. Kemudian yang ketiga adalah wa iza stansahaka fansah. Apabila minta nasihat, kasih nasihat. Tapi nasihat dengan cara yang baik. Tapi jangan Anda beri nasihat sebelum dia minta nasihat. Kecuali perbuatan salah nyata yang dilihat oleh mata. Teman Anda sedang berjalan, lalu dia berbuat salah nyata di depan Anda. Nasihati langsung. Tapi kalau urusan pribadi, ibu lagi tahu teman ibu punya masalah. Jangan kepo ibu. Sini aku nasihatnya, kau tidak boleh. Tapi apabila dia datang minta nasihat, baru nasihati. Kalau tidak minta nasihat, Anda jangan ikut campur urusan orang. Kecuali kemungkaran yang dilihat secara langsung. Maaf, laki-laki, wanita bergaul, berjumpa. Alasannya karena satu kuliah, teman kuliah. Karena satu pergaulan, teman-teman laki. Laki-laki perempuan kadang-kadang tanpa disadari udah kebiasaan lama. Apa bu? Cipika-cipiki. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Tidak boleh, haram laki-laki. Tapi dia teman saya bergaul. Tapi dia dari dulu udah akrab. Dari SD teman kuliah sampai kuliah teman kuliah. Jangankan cipika-cipiki, berjabatan tangan pun tidak boleh. Demi Allah, kata Aisyah, Rasul tidak pernah menjabat tangannya seorang wanita. Meskipun wanita itu hendak berbaiat kepada Rasul. Kalau laki-laki dijabat tangannya Rasulullah, dipeluk oleh Rasulullah. Tapi kalau wanita, Rasul berisyarat dari jauh, lalu berbaiat, lalu Rasul mengatakan, engkau telah aku baiat, sesungguhnya Allah telah menanggung kamu. Rasul hanya mengisyaratkan dengan tangan ini. Maka salaman yang paling baik itu salamatnya orang Jawa Barat itu. Benar nggak bu? Dari Jawa kan gini kan, tidak nyosor begini kan, gini. Maka ibu tahu teman wanita ibu kok cipika-cipiki, kasih nasihat ke. Man, kita udah ngaji loh, haram tidak boleh bersentuhan dulu. Sok tahu lu. Kalau sudah begitu terserah urusan. Yang penting ibu sudah menyampaikan, jangan diem, karena itu lihat kemungkaran. Beda kalau masalah pribadi, jangan Anda kasih nasihat sebelum dia minta nasihat. Tapi kalau berubah kemungkaran, sesuai dengan kemampuan kita. Apabila mampu, punya kekuasaan, rubah dengan kekuasaan. Jika tidak punya kekuasaan, rubah dengan lisan, yaitu nasihat. Jika tidak mampu, rubah dengan hati, dengan doa. Kemudian hak yang keempat
Apa itu keempat? Wa idza aqsa fahamidallah fasamithu. Apabila dia bersin dan mengucapkan alhamdulillah. Bukan apabila dia bersin dan yang bersin mengucapkan alhamdulillah, maka tasmid dia. Di tasmid yaitu didoakan yarhamukallah. Ini udah jarang sekali. Bahkan bersin kadang buat main-main. Kucing, diurus suaranya dan macam-macam. Gak boleh ini Bu. Bersin itu nikmat. Subhanallah. Coba ibu, bapak mau bersin, lalu gak jadi bersin, rasanya gimana? Aduh, gak enak sekali. Maka kalau bersin, lanjutkan ke atas, ke apa yang dilihat. Ingin supaya terjadi bersin. Bersin ada adabnya. Apalagi seorang wanita, tahan. Jangan kenceng-kenceng, tahan kalau perlu ditutup. Dan seorang yang bersin wajib mengucapkan alhamdulillah. Syukur atas nikmat Allah, meskipun itu hanya bersin. Lalu yang mendengar mentashmid, yarhamukallah, itu namanya tashmid. Kemudian yang didoakan, doain balik, yahdikumullah wa yuslih balakum. Kalau yang didoakan mengucapkan alhamdulillah. Di hadis Sahih Muslim nomor hadis 2509. Di situ diceritakan Ibu, ada dua orang laki-laki duduk di sebelahnya Rasul. Satu duduk di sebelah kanan, satu duduk di sebelah kiri. Lalu laki-laki yang sebelah kanan bersin. Lalu didoakan oleh Rasulullah, yarhamukallah. Laki-laki yang sebelah kiri bersin, didiemin oleh Rasulullah. Ngiri nggak kira-kira? Yang satu didoakan semoga dirahmati Allah, yang satu tidak didoakan, ngiri. Maka protes yang sebelah kiri. Ya Rasulullah, Anda curang. Tadi saudara Anda, teman Anda, sahabat Anda yang bersin, Anda doakan. Lah aku bersin didiemin. Apa kata Rasulullah? Saudaramu bersin mengucapkan alhamdulillah. Sementara kamu bersin, kamu tidak mengucapkan alhamdulillah. Maka jika tidak mengucapkan alhamdulillah, gak usah didoain. Tapi kita tegur, bacalah alhamdulillah. Alhamdulillah. Baru kita datang baca alhamdulillah. Udah tangguh, udah bersih. Jangan ibu di sini. Selama dia tidak mengucapkan alhamdulillah, tidak didoakan. Jadi demikianlah Rasulullah mentasmid. Jadi bagaimana adabnya? Bersin dengan cara yang baik, jangan dengan suara yang lantang, atau kalau perlu ditutup, dan yang bersin mengucapkan alhamdulillah. Kemudian yang mendengar yarhamukallah. Yang didoakan yahdikumullah wa yuslih balakum. Coba lihat hadisnya. Bulughul Maram 1493. Silakan dibaca. (1493). Oh, maksudnya dicetakkan nggak ada? Oh, bisa nggak ada? Hilang. 1493. Sama aja kok, sama aja. Hijau putih itu kan cetakan baru, yang dulu lama agak putih, abu-abu, sekarang hijau lalu putih. Ada juga yang merah, sama aja. Coba ibu baca, silakan. Dari Ali radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, apabila salah seorang di antara kalian bersin, maka ucapkanlah alhamdulillah, dan hendaklah saudaranya mengucapkan untuknya yarhamukallah. Apabila ia mengucapkan untuk orang itu yahdikumullah wa yuslih balakum. Apa artinya, Bu? Semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu dan memperbaiki keadaanmu. Subhanallah, bukankah ini indah sekali? Bersin, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Semoga Allah merahmati.
Yang mendoakan didoakan lagi. Yahdikumullah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada. Semoga Allah menunjuki kamu. Wa yuslih balakum, dan Allah memperbaiki segala keadaan. Ini doa yang sering diremehkan dalam pergaulan sehari-hari. Ibu, jika bukan kita sesama umat muslim yang menggalakkan itu, lalu siapa lagi? Bismillah ibu. Bismillah. Lakukan. Haknya dulu kita perhatikan. Kemudian yang kelima, apa itu haknya? Wa idza maridu fa'udhu. Apabila dia sakit, doakan. Semoga diberi kesembuhan. Doa mengunjungi orang sakit sebetulnya simpel, Bu. La ba'sa. Tahur insyaallah. Syafaqallahu alaihi. Kalau perempuan la ba'sa. Tahur insyaallah. Syafaqillahu alaihi. Enggak mengapa sakitmu, insyaallah semoga menjadi penggugur atas dosa-dosa. Dan semoga Allah menyehatkan, menyembuhkan sakit. Sudah. Gak apa-apa. Kalau sakit gak apa-apa, lu kagak ngerasain. Nah, kadang-kadang kalau tidak tahu. Artinya apa ibu? Memang sakit ini sudah menjadi ketentuan Allah, ketetapan Allah. Dan yakinlah, wa idza maritu wa huwa yashfi. Kalau aku sakit, dia yang menyembuhkan. Maka kita doakan supaya Allah menyembuhkan. Yang terpenting kita yakin sakit ini adalah dari Allah. Bisa menggugurkan dosa-dosa, bisa mengangkat derajat, bisa menambahkan pahala. Kalau seseorang ikhlas dalam sakit, maka sekurang-kurangnya mendoakan adalah, kalau kata-kata labak saat tadi khawatir nanti kurang tenang yang sakit, sudah langsung saja. Semoga sakitmu akan diberikan kesembuhan oleh Allah dengan kesembuhan yang sempurna. Semoga sakitmu akan mengukur dosa-dosa dan semoga menambah kesabaran dan ketawakalan. Insya Allah ini akan menjadi yang lebih baik lagi dari Allah. Dan setelah itu jangan banyak ngobrol, gak usah rese, gak usah nanya. Stadium berapa? Oh, hati-hati loh. Kemarin tuh stadium 4 mati loh sebulan. Ya Allah. Kadang-kadang terlalu banyak tanya ibu berargumen, sudahlah, jangan memperberat masalah. Coba ibu merasa sakit, padahal nggak pengen dikunjungi, pengen istirahat. Cuma teman-teman pengennya datang. Maka kalau tahu datang, doakan, stop, dah 5 menit cukup. Jangan bawa bekal, iya ketawa-ketawa, makan-makan yang sakit menderita. Adabnya seperti ini, Bu. Yang paling utama apa? Doa. Meskipun tidak datang, bisa nggak mendoakan dari jauh? Bisa. Kirim dengan WA, kirim dengan Instagram, atau apapun. Intinya yang utama adalah mendoakan. Kemudian yang keenam, idza mata fattabi'hu. Apabila meninggal, maka bagi laki-laki yang terbaik urus jenazahnya, kafani sampai sholatkan, iringi jenazah sampai menguburkan, dapat pahala 2 kilo. Tapi bagi wanita tentu mengurus jenazah wanita. Siapa wanita yang boleh mengurus jenazah laki-laki? Istri memandikan suaminya, halal. Ceboki maaf kemaluannya, depan belakang dibersihkan sampai bersih, halal. Suami memandikan istrinya, halal. Rasul pernah berkata sama Aisyah, ya Ummul Mukminin Aisyah, jika engkau mati lebih dulu dari aku yang akan memandikanmu. Aisyah ngomong, doain aku yang mati lebih dulu. Enggak, ibu. Kalau kita ingin coba suami ibu ngomong, kalau nanti kamu mati lebih dulu, aku yang memandikan. Mas doain aku mati duluan ya. Artinya kata ini tidak masalah. Bahkan Fatimah berwasiat sama Ali, ya Ali, apabila aku mati lebih dulu dari engkau, engkaulah yang paling punya hak memandikanku. Allah Fatimah meninggal lebih dulu. Dimandikan oleh Ali bin Abi Thalib. Tidak oleh yang lainnya, Bu. Cukup dengan suaminya. Atau boleh dengan anak laki-lakinya. Tapi khusus maaf, bagian-bagian yang vitalnya, maaf, bagian dada, bagian kemaluan, maka pasangannya, jangan anaknya. Kecuali kalau anak perempuan, boleh memandikan seluruhnya. Kalau anak laki-laki, untuk bapaknya, boleh. Tapi anak laki-laki memandikan ibunya, bagian kepala, tangan, badan, kaki bersihkan. Yang khusus vitalnya, yang bersamaan jenis kelaminnya. Itulah dia, adab. Mari kita kembangkan dari 6 adab ini. Mari kita kembangkan dari 6 adab ini. Banyak umat Islam terkadang di dalam pergaulan
itu sifat egois, merasa paling benar, merasa paling punya kekuasaan, merasa paling hebat. Nah, sifat-sifat ini yang kemudian menjadikan orang lain merendahkan yang lainnya. Padahal Allah melarang. Allah melarang seseorang merendahkan yang lain, mencela, menghina, meskipun yang dihina, yang dicela tidak mendengar. Dan Rasulullah adabnya begitu mulia, Ibu. Meskipun hanya dengan sahabat, kedudukan Rasul lebih tinggi. Beliau tidak pernah memutuskan suatu perkara kecuali dengan musyawarah. Kadang-kadang maaf, Ibu punya organisasi atau punya majelis taklim atau apapun. Pasti ada pengurus, ada ketua, ada anggota. Maka dalam memutuskan, siapa yang punya hak memutuskan? Semua dalam bermusyawarah. Tapi hasil akhir diputuskan, siapa yang memutuskan? Ketua. Apakah dari ide ketua seorang atau musyawarah? Kenapa Rasul begitu dicintai sahabat? Kenapa sahabat begitu cinta dan rindu dengan Rasulullah? Surat Ali Imran, surat 3, 159. Fabima rahmatin minallahi lintalahu, maka disebabkan karena rahmat Allah, subhanallah, Rasulullah itu lintalahu, sangat sayang, sangat lembut, sangat santun kepada mereka, sahabat-sahabat. Walau kunta faddan ghalidhal qalb, sekiranya kamu itu kasar, hatimu itu keras, lam faddu min haulik, niscaya pasti mereka, sahabatmu, akan lari dan tidak akan lagi bersama dengan kamu, akan lari dari sekelilingmu. Maka perintah Allah, jika ada orang yang menyalahi Rasul, sahabat berbuat salah sama Rasul, Rasul marah atau dendam. Lalu apa yang dilakukan Rasul? Memaafkan, fa'fu anhu. Bahkan bukan cuma memaafkan, Ibu, langsung Rasul mendoakan, ya Allah, sahabatku telah menyakitiku, aku maafkan dia ya Allah, dan ampuni dosa-dosanya. Didoakan supaya Allah memaafkan, mengampuni. Fastaghfir lahum. Bisa nggak, Bu? Teman Ibu berbuat salah sama Ibu, maafin berat atau berat banget? Tergantung, jawabannya tergantung. Ya itulah kita, Ibu. Saat dia sudah kita maafkan, lisan kita mampu gak? Ya Allah, sahabatku telah menyakitiku, maafkan kesalahannya dia, ya Allah. Aku telah memaafkan kesalahannya. Bisa gak begitu, Bu? Aduh, insya Allah, insya Allah, insya Allah. Jadi di mulutnya ada, di sininya berat. Tapi bisa insya Allah. Ketika dari mulai akhlak yang baik, Ibu, insya Allah semuanya menjadi ringan. Coba lihat Nabi memaafkan kesalahan mereka karena diperintah Allah dan dilaksanakan. Fa'fu anhum, maafkan mereka. Wastaghfir lahum, dan doakanlah, mintakan ampunan kepada Allah supaya Allah mengampuni dosa mereka. Ini luar biasa ini, Bu. Jarang, dan saya rasa di antara kita nggak bisa. Yang lagi bicara di hadapan Ibu masih belajar, Bu. Di belakang ada tulisannya, belajar memaafkan. Kalau nggak pernah belajar nggak bisa sukses. Anda, Ibu, Bapak bisa nyetir karena belajar mengemudi. Maka ketika ada mobil belajar, bisa sabar tuh di belakangnya. Oh, lagi belajar. Nggak mungkin marah-marah, kalau marah kebangetan. Tahu lagi? Kalau Ibu tahu kita lagi belajar, itu insya Allah orang yang lain gak akan apa-apa. Tapi mari kita buktikan. Maafkan, mohonkan ampun kepada Allah supaya Allah memaafkan. Plus, jika ada suatu masalah, jangan egois, jangan putuskan sepihak, jangan merasa saya kan ketua, jangan merasa saya tuh anggota eksekutif, jangan kayak Amerika suka memveto, jangan anggota Dewan Keamanan 5 kalian suka memveto kan, akhirnya nggak pernah beres, udah yang kecil-kecil mah manut aja. Hai para pemimpin, siapapun dari organisasi, anggota eksekutif, apapun Anda punya hak sama dalam pergaulan.
Jangan egois. Lihat Rasul, Bu. Rasul dengan sahabat kedudukannya bagaimana, Bu? Wah, gak ada apa-apanya sahabat. Rasul sudah langsung dipuji langsung oleh Allah. Dipuji dan langsung dapat jaminan surga dan ampunan oleh Allah. Allah yang menyatakan oleh malaikat Jibril. Sedangkan sahabat melalui Rasulullah. Apakah Rasul di dalam urusan beliau egois? Beliau memutuskan sepihak? Selalu mengambil wasyawirhum fil amr, bermusyawarah dalam segala urusan. Kalau sudah ada musyawarah, berarti apa? Semua anggota ikut bicara, terlibat, punya usul, lalu dimusyawarahkan. Biasanya hasil musyawarah gimana, Bu? Ada suara terbanyak, ada hak veto, macam-macam kan? Tapi musyawarah yang paling benar itu yang mana? Tidak ada veto. Musyawarah itu adalah kesepakatan bersama diambil suara terbanyak. Kalau itu yang terjadi, sudah diputuskan, maka diputuskan azamta, memiliki kekuatan, memiliki azam, sudah memiliki kemauan memutuskan, dan Rasul putuskan. Ternyata di belakang hari, keputusan ini merugikan umat Islam. Rasul marah nggak sama yang ngasih usul? Gara-gara kamu coba ngikutin aku. Benar nggak kadang-kadang kita begitu? Coba, ibu nggak usah banyak-banyak deh, nggak usah dengan orang lain. Ibu, suami, anak ibu dua berempat mau makan di restoran. Suami ngomong di mana ya? Kata isi ngomong, coba anak-anak di mana? Kata anak-anak, terserah papa mama deh. Akhirnya apa? Akhirnya si isi memutuskan, aku kemarin sempat makan sama teman-teman, enak deh di sana ya. Ayo ke sana makan ibu. Ya Allah, sepanjang makan suami memendam. Kayak gini rasanya kok dibilang enak. Tadi harusnya dikasih keputusan, suami minta istri. Istri menganggap enak. Anak-anaknya dua-duanya nggak ada yang cocok dengan makanan itu. Coba sudah dibayar, selesai di mobil. Kalau yang ikhlas gimana? Minimal, subhanallah, pilihanmu tepat. Lain kali jangan kesini lagi ya. Udah bilnya mahal, rasanya ya lumayan sih, tapi jangan kesini lagi. Seleramu beda sama kita. Tuh dipeluk, dicium, cair. Coba Bu, kalau setan masuk, wah mami nih mirip, bener seleranya tahu. Mahal rasanya begini, udah manyun sepanjang jalan. Benar apa benar? Sudah ada azam, sudah ada ketentuan, sudah ada ketetapan. Fatawakkal Allah. Udah masuk ke perut kok, udah dibayar kok masih ngedumel. Sudahlah, ini baru urusan rumah tangga loh Bapak Ibu. Gimana kalau urusannya kelompok? Biasanya dimusuhin sepanjang waktu ini. Gara-gara dia nih keputusannya nih gak beres, dimusuhin pakai kayak gitu. Anda berarti tidak terima kebersamaan. Kalau sampai itu terjadi, sifat apa namanya? Sombong. Lihat ini Rasulullah. Tawakal Allah. Fa'idha azamta fatawakal Allah. Innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang bertawakal. Ibu, dalam kasus Rasul, beberapa kasus pernah Rasulullah keputusan, bukan keputusan yang diambil oleh Rasul, tapi mengikuti aturan sahabat dalam sebuah peperangan, ghazwah, perjalanan, dakwah. Karena sahabat memberikan usulan, Rasul terima. Karena yang lainnya menerima. Ternyata keputusan itu merugikan Islam. Apa Rasul caci maki sahabat? Tuh, gue kan berdasarkan wahyu tahu. Lu kan kagak nggak begitu. Tapi Rasul menerima dengan lapang dada. Ini bisa diambil dengan apa Bapak Ibu? Kesabaran. Keikhlasan. Berarti dalam pergaulan itu butuh kesabaran, butuh keikhlasan. Kadang-kadang menghadapi ini, kurang ini, kadang-kadang ini sifatnya seperti ini, sifatnya seperti itu. Subhanallah. Masing-masing punya karakter, dipersatukan gak bakal bisa karena manusia berbeda-beda. Kalau manusia berbeda-beda, ya pasti beda. Selera beda, bahasa beda, akidah berbeda, keinginan berbeda.
Itulah Allah ciptakan. Dan ini salah satu tanda kebesaran Allah bagi orang yang alim, yang mau mengetahui. Di surat 30, surat Ar-Rum ayat ke-22. Surat Ar-Rum, surat 30, ayat ke-22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardh wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Inna fi dzalika laayatil lil alimin." Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Allah ciptakan langit dan bumi. Dan Allah ciptakan manusia itu berbeda-beda bahasa, berbeda-beda warna kulit. Ibu, Bapak, warna kulit dan bahasa bukan hanya cerminan kamu Jawa, kamu Sunda, kamu Sumatera Padang, kamu Sumatera Utara, kamu Batak. Bukan itu. Dari beda bahasa, beda warna kulit, itu karakter, keinginan, hobi, itu bisa beda apa enggak, Bu? Contoh saja lah. Ada orang Jawa Tengah dengan Jawa Tengah. Satu Jawa Tengahnya Cirebon, satu Jawa Tengahnya Solo. Sama Jawa Tengah enggak? Beda apa enggak? Kalau dari sisi warna kulit, oke, enggak ada masalah. Tapi dari bahasa, yang Cirebon bahasanya ngapak, sedikit kasar. Yang Solo halus, lembut, kayak madung halus. Kalau masing-masing tidak saling menghormati, kira-kira gimana, Bu? Aduh, ribut. Kenapa? Kedua kebiasaan karakter itu nggak bisa dipersatukan persepsi lalu harus ikut. Masing-masing punya karakter. Maaf, contoh. Orang Jawa Timur, Surabaya, kalau ngomong meledak-ledak nanti lebih keras daripada nadanya dengan orang Cirebon, dengan orang Brebes, Tegal lebih keras mana? Kalau Kergal, Kebes cuma terkenal ngapak. Tapi kalau Surabaya, wih, maaf, orang Surabaya ketemu orang Surabaya, udah lama nggak ketemu, pelukan, ngomongnya apa? Nah, jangan diomongin itu. Berat. Mau ngomong itu rasanya nggak tega. Bagi kita, bagi orang Surabaya, udah biasa. Apakah boleh orang Surabaya memaksa orang yang lain? Orang Solo maksa Surabaya, jangan kayak gitu tuh, kasar tahu. Kenapa? Ini sudah menjadi kebiasaan. Beda warna kulit, beda bahasa. Itu kebiasaan, itu karakter. Maka di sini kita harus ada apa? Saling toleransi. Itulah yang disebut toleransi. Bukan menyamakan agama. Enggak ada toleransi agama. Agama Islam tidak boleh. Hak lakum dinukum waliyadin. Tapi dalam karakter, dalam kebiasaan, dalam selera, sudah. Ibu satu kelompok nih mau mengadakan pertemuan. Dibilang admin apa tadi? Ibu mau mengadakan, katakanlah ada 50 anggota, mau rihlah. Silakan rihlah. Lalu ketuanya misalkan orang Minang, anggotanya kebanyakan orang dari suku Jawa. Orang Minang senangnya yang pedes-pedes masakannya. Lalu memutuskan masakan. Ketua jangan ngomong, pokoknya masakannya masakan yang Padang saja. Oh jangan dong, enggak, enakan Padang. Tanya sama yang lain, apa nih masakan yang akan dimakan? Ini ngomong apa? Ini putuskan musyawarah. Stop sudah, jangan masak paling benar. Anda kurang nyaman, bawa bekal aja sendiri. Kemarin salah satu jamaah umroh orang Padang, itu makanannya nggak banyak yang nggak cocok seleranya, dia bekal aja sendiri. Ada rendangnya, ada muslimahnya, ada terinya. Dibagi-bagi siapa yang mau, laku keras karena bosan makan daging di sana terus. Silakan, ada jalan keluar kan? Tapi jangan egois, jangan mengambil keputusan tanpa musyawarah, karena ini sering dalam pergaulan. Kami laki-laki kadang suka begitu. Saya nggak tahu pergaulan wanita. Saya nggak pernah ikut pergaulan dengan wanita. Tapi saya pikir sama saja.
Yang terpenting di sini, ingat tadi, musyawarah. Dan kalau sudah ada azab, tentukan jangan sampai kemudian saling menyalahkan, saling memvonis, akhirnya apa kadang-kadang kubu, ada nggak bu dalam kelompok kubu aku, ada? Oh ibu ngalamin, jangan lagi pakai kubu-kubuan ibu. Kalau sudah satu kelompok ya kelompok, jangan ada kubu ini, itu yang menjadikan perpecahan. Masing-masing harus mengalah, masing-masing harus sabar, masing-masing memaafkan, masing-masing harus mengambil hak itu. Kalau itu tidak bisa lakukan ibu, insya Allah di dalam pergaulan itu nikmat. Terutama yang paling utama adalah khudil afwa, jadilah pemaaf. Berat, super berat, betul. Tapi Allah perintah itu. Surat Al-A'raf, surat 7 ayat 199. Khudil afwa wa'mur bil 'urf wanha 'anil munkar wa'rid 'anil jahil. Apa tidak ada kata-kata wanha? Wa'mur bil 'urf wa'rid 'anil jahil. Jadilah kamu orang yang suka memaafkan. Jangan jadi orang yang judes, jangan pemarah, jangan egois, jangan emosian. Jadilah pemaaf. Ini kunci pergaulan ibu. Ini kunci persahabatan. Ini kunci pertemanan. Insya Allah, ketika bergaul sama manusia dan menjadi pemaaf, khudil afwa, jadilah pemaaf, maka kamu akan selalu wa'mur bil 'urf, untuk perintah kebaikan-kebaikan. Gimana dia jahil sama kita, gimana dia jahat sama kita, jangan dibalas, jangan kemudian dilayani, tapi aqrid anil jahil, tinggalkan orang yang jahil. Berarti di sini Bu, penting bergaul sesama itu cari orang-orang yang satu akidah, yang satu pemahaman, yang satu misi, orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar, orang-orang yang takwa. Maka Nabi SAW dalam bergaul itu perintahnya gimana? Almar'u ma'aman ahab fal yanzur dini khalili. Seseorang itu bersama dengan yang dicintainya. Maka ketika kamu mau bergaul dengan teman-temanmu, sahabatmu, coba lihat agama temanmu tuh kayak apa. Kalau agama temanmu baik, jadikan teman. Kalau tidak, jangan kamu jadikan teman. Kenapa? Yang baik dari teman-teman itu orang yang sidik, yang jujur. Akidahnya jujur, janjinya jujur, amanahnya jujur, perkataannya jujur. Maka Allah perintah kita di surat 9, 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wa kunu ma'as-shadiqin. Hendaklah kamu senantiasa bersama dengan orang-orang yang shadiq, jujur, benar. Akidahnya, perkataannya, janjinya, perbuatannya. Kalau kita bersama orang seperti ini, inilah yang disebut orang takwa. Maka ciri takwa itu adalah shadiq, jujur, benar. Maka Nabi SAW telah bersabda, la tusahib illa mu'minan. Jangan kamu bersahabat kecuali bersama orang-orang yang mukmin, yang betul-betul iman. Karena orang beriman pasti menjaga dirinya. Wala yakul ta'amaka illa taqwa. Jangan sampai makananmu dimakan kecuali dimakan orang takwa. Maksudnya apa? Bergaulah dengan orang takwa, beri makan kepada orang yang takwa, maka makanan kita menjadi barokah. Ketakwaan mereka mengalirkan pahala kepada kita. Ustaz, kalau gitu sedekah harus kepada orang takwa? Tidak. Kalau sedekah bebas. Kepada penjahat pun boleh, kepada orang dolim boleh, kepada orang kafir boleh, kepada orang sesat boleh. Sifat sedekah. Tapi infak kita, ketika kita berikan kebaikan, berikan kepada orang-orang takwa. Maka perhatikan bagaimana keadaan teman-teman kita dalam pergaulan. Orang yang jujur, orang yang benar, orang yang pemaaf, insya Allah tidak akan egois. Insya Allah tidak akan gampang emosi, tidak mudah marah dan seterusnya.
Maka mari, ada beberapa tips yang kita bisa melakukan untuk bisa bergaulan dalam kelompok pergaulan. Apa itu tip-tipnya? Ibu ketahuilah, teman akrab, kalau hanya sekedar akrab di dunia, belum tentu akrab sampai di akhirat. Betul apa betul? Coba perhatikan dulu surat Az-Zukhruf. Surat 43 ayat 67. Rasulullah SAW mengingatkan kenapa kita nggak boleh cari sembarangan teman. Al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Ingat, ayat ke-67 suratnya Az-Zukhruf surat 43. Teman-teman akrab di dunia akrab kemana-mana bareng, jalan bareng, ini bareng. Tapi akrab hanya urusan duniawi. Tidak saling nasihat menasehati, tidak saling mengunjungi dengan orang-orang yang membutuhkan, tidak suka membantu, hanya urusan gula-gula saja. Maaf, teman-teman yang mengajak rusak, teman dugem, teman kemana-mana jalan, ke ini ke situ dan seterusnya, hura-hura dan seterusnya. Itu akrab bisa jadi kompak mereka. Saat dibangkitkan di padang mahsyar, Allah sudah mengingatkan, kalau kamu salah pilih teman di dunia, nanti teman-teman akrabmu di dunia pada hari kiamat menjadi apa? Sebagian jadi musuh atas sebagian yang lain. Kecuali jika teman kamu teman yang sama-sama bertakwa. Ibu, ciri orang yang bertakwa pasti imannya benar. Salah satu ciri iman benar itu mulutnya dijaga. Ibu lihat Bulughul Maram 1549. Bulughul Maram 1549. Silakan dibaca. Seribu 1549. Silakan ibu yang ketemu dibaca. Yang lain dalam hadis dia marfukan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu disebutkan, orang mukmin bukanlah orang yang suka mencela, suka melaknat, berperangai jahat, dan bukan orang yang berlidah kotor. Laisal mu'min bitta'at. Mukmin itu mulutnya nggak suka mencela orang. Walal la'an, tidak suka melaknat. Walal fahish, dan kata-katanya tidak keji. Kalau ngomong nggak nyelekit, nggak nyakitin hati. Walal badi, mulutnya nggak kotor, nggak suka berdusta, nggak memfitnah, nggak menghibah. Jadi saat mau mencari teman, carilah teman yang bisa menjaga lisan. Inilah iman, inilah takwa. Insya Allah sampai di yaumil akhir bersama tidak akan bermusuhan. Kenapa? Karena kadang-kadang dalam satu kelompok ada saja orang yang mulutnya gak dijaga. Nanti menghibah sebagian, memuji sebagian, mencela sebagian. Di depan manis muka, di belakangnya ngomongin orang. Ada nggak yang seperti itu, Bu? Tapi di majelis taklim awalnya nggak ada, insya Allah. Nggak ada di majelis taklim. Tapi kalau sudah keluar dari majelis taklim, saya nggak tahu. Kalau di majelis taklim nggak ada. Kalau sudah keluar, saya tidak tahu. Jangan ibu, kenapa? Orang-orang seperti ini tidak layak dijadikan teman. Tidak layak dijadikan dalam satu pergaulan. Apa masalahnya? Orang seperti itu dibenci oleh Allah. Coba, ibu mundur ke hadis sebelumnya. Nomor 48-nya. 1548-nya. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah membenci orang yang berperangai jahat dan berlidah kotor. Kalau dibenci Allah, apakah bisa memberi syafaat? Buru-buru, dirinya menerima syafaat belum tentu.
sedangkan kita ingin senantiasa saling memberikan syafaat. Ini tips pergaulan. Pilih teman yang jangan mulutnya kotor, yang jangan egois, yang mulutnya suka saling mencela satu sama lain. Bagaimana akan solid suatu perkumpulan, organisasi dan yang lain? Kalau satu sama lain saling mencela, saling menghina, kata-katanya kotor. Maka orang yang mulutnya nggak dijaga dibenci oleh Allah. Dibenci oleh Allah. Innallaha yubghid al-fahish al-badi. Allah itu sangat benci kepada orang yang keji kata-katanya, yang nyelkit omongannya, dan yang kotor mulutnya, yang suka menghibah, memfitnah, menggunjing, dan yang lainnya. Di kitab Sahih Muslim, nomor hadis 2226, Nabi SAW telah bersabda di hadis tersebut itu, La yakunu sahib, tidak patut dijadikan menjadi sahabat. Gak pantas dijadikan menjadi sahabat. Siapa di situ? Tukang laknat, yang suka mengutuk, yang suka mencela. Jangan jadikan sahabat. Kenapa? Di hadis berikutnya, nomor 27-nya, Innal la'ani la yakununa suf'a wa la syuhada yawmal qiyamah. Mereka yang mulutnya kotor, suka mencela, suka mengutuk, nanti tidak bisa memberi syafaat dan tidak berlaku, tidak diterima persaksiannya. Maka mereka yang tadinya di dunia akrab bisa jadi di akhirat jadi apa? Musuh. Maka hendaklah tips pertama Ibu, cintailah sesama kita, sesama muslim, sesama sahabat. Cinta karena Allah. Orang yang cinta karena Allah tidak melihat semata-mata fisik, tidak melihat semata-mata harta, tidak melihat kedudukan, tapi cinta karena Allah, dia mencintai dengan sepenuh hati. Maka siapa golongan orang yang nanti di yaumil akhir akan dapat naungan dari Allah? Orang yang saling mencintai karena Allah. Dia bertemu karena Allah, dia berpisah karena Allah. Nanti bisa dilihat itu agak panjang hadisnya di kitab Sahih Muslim nomor hadis 989, 7 golongan yang akan dapat naungan dari Allah. Di antaranya adalah 2 orang yang saling mencintai karena Allah, dia bertemu karena Allah, dia berpisah karena Allah. Jadi salah satu tips untuk kita bergaul sesama muslim dengan baik dalam berorganisasi, dalam berkelompok, dalam bermajelis taklim, dalam berkumpul, hendaklah pertama kali saling mencintai karena Allah. Ini kunci. Supaya apa? Tidak ada saling memusuhi. Kalau ada kekurangan, insya Allah akan saling menutupi. Kenapa? Karena orang yang cinta karena Allah berarti punya landasan iman. Sedangkan orang iman dengan orang iman harus saling mencintai. Kalau tidak mencintai, tidak sempurna imannya. Di Sahih Muslim nomor hadis 36 dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda demikian. Sahih Muslim nomor hadis 36 dari Anas bin Malik. La yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seorang di antara kamu. Hatta yuhibbu li akhi au li jari, sampai kamu hai sesama muslim, sesama mukmin mencintai saudaramu yang mukmin atau mencintai tetanggamu yang mukmin. Seperti apa? Seperti mencintai diri sendiri. Sama seperti ma yuhibbu li nafsi. Maaf, ibu suka nggak kalau ibu salah lalu orang yang disalahin oleh ibu memaafkan? Suka nggak? Kalau begitu, maafkan orang yang salah sama kita. Kita suka dimaafkan, kita pun suka untuk memaafkan. Ibu suka nggak kalau kita itu punya nikmat, punya kekayaan, punya harta? Suka, ada teman kita lagi kesusahan, bantu. Gak sempurna iman kita sebelum kita mencintai saudara kita sesama mukmin atau tetangga kita yang mukmin seperti mencintai diri kita masing-masing, diri kita sendiri. Maka kalau Anda tidak sempurna imannya, nggak bisa masuk surga. Sedangkan pertemanan yang baik adalah pertemanan yang bisa membawa ke surga. Apa landasannya? Saling mencintai karena Allah.
Iman dan takwa, mengimani Allah dan Rasulnya. Maka insya Allah yang seperti itu semuanya akan kita raih. Semoga kita termasuk orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Berikutnya, tips berikutnya, bersikap manis, berakhlak mulia. Di antaranya bersikap lembut, penuh kasih sayang, dan maaf, murah senyum. Murah senyum. Tapi jangan kemana-mana senyum, nanti wah ini gawat ini orang. Kok kemana-mana senyum sendiri? Tidak demikian. Ibu buka Bulughul Maram nomor hadis 1509. Bulughul Maram nomor hadis 1509. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah sekali-sekali kamu meremehkan hal yang baik, meski hanya bertemu pada saudaramu dengan muka ceria. Subhanallah. Mari ceria, jangan gampang cemberut. Ya, subhanallah, ini akhlak seperti ini sudah jarang loh dilakukan oleh umat Islam. Kenapa mesti cemberut ketika ketemu? Saya lagi punya masalah, senyum dulu. Masalahmu cobalah, tiap manusia punya masalah. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, la tahqiranna minal ma'ruf. Jangan kamu meremehkan, menganggap remeh suatu kebaikan. Suatu kebaikan, jangan sampai dianggap remeh. Meskipun apa? Walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Meskipun kamu hanya berwajah manis saat ketemu saudaramu. Assalamualaikum ibu, apa kabar? Alhamdulillah sehat ya bu. Sampai ketemu, udah enak. Jangan datang-datang, sini dia aku curhat. Ya Allah, malah bikin berat suasana. Berwajah manis dalam pergaulan. Ini salah satu kunci ibu, sukses pergaulan itu. Maka orang berwajah manis jangan cuma tampilannya manis, lisannya pun harus ikut manis. Maka tadi akhlaknya harus baik, sifatnya lembut, penuh dengan kasih sayang. Maka jangan suka mencela sesama muslim, menyakiti sesama muslim. Di sini Rasul pernah melarang kita sampai beberapa poin dilarang supaya sukses dalam pergaulan. Coba buka Bulughul Maram nomor hadis 1542. 1542. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian saling mendengki, saling najasyi, menipu agar laku barang dagangan, saling membenci, saling membelakangi, dan janganlah di antara kalian melakukan transaksi di atas transaksi yang lain. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Orang Muslim yang satu dengan lainnya adalah bersaudara. Tidak boleh ia menjoliminya, merendahkannya, dan menghinakannya. Takwa itu ada di sini. Beliau berisyarat ke dadanya 3 kali. Seorang telah dianggap melakukan kejahatan kalau menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim atas muslim lainnya terpelihara darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Subhanallah. Nabi kita SAW sudah mengatur dalam pergaulan sesama muslim. Jaga dari lisan, dari fisik, dari harta. La tahasadu. Kamu jangan saling mendengki. Coba bu, dengki di mana posisinya? Ini di sini disimpan. Orang yang didengki boleh jadi nggak tahu, tapi Allah tahu nggak kalau orang itu mendengki? Kira-kira dengki itu dosa kecil atau dosa besar? Dosa besar itu. Apa risiko orang yang suka mendengki? Meskipun yang didengki nggak tahu. Coba lihat hadis yang sebelumnya. 1525. 1525. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah sifat hasad, karena hasad itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Apa maksudnya kira-kira Bapak Ibu? Ada orang mengumpulkan kayu bakar setumpuk besar,
ambil korek api, satu korek api aja, nyalakan, taruh di kayu itu. Apa yang terjadi? Jangan dianggap kecil itu dengki. Ketika dengki itu terus didengkikan, mendengki kepada orang, boleh jadi amal-amal baik kita itu habis dilalap kedengkian kita sendiri. La tahasadu, jangan kalian saling mendengki. Fa'iyakum wal hasad, maka jangan pernah kamu berbuat dengki. Fa'inal hasad yakulul hasanat kama yakuluna wal haqqo. Yang namanya dengki itu bisa memakan kebaikan-kebaikan kamu seperti api memakan kayu bakar. Maka kembali tadi ke hadis nomor 1500 berapa Bu? 45. Apa kata Rasulullah? La tahasadu, jangan berdengki-dengkian. Wala tanajashu, jangan kalian berjualan dengan najasyi, yaitu berjualan dengan cara curang, menipu dan seterusnya, jangan. Wala tabaghadu, jangan berbenci-bencian. Wala tadabaru, jangan berpaling-palingan muka. Ibu, orang berpalingan muka itu asalnya dari mana? Dengki, benci. Akhirnya kalau ketemu gimana, Bu? Melengos ya, Bu. Ih, sebel. Subhanallah. Padahal yang itu nggak tahu apa-apa, Bu. Tapi Allah tahu ada sedang mendengki, ada sedang membenci. Akhirnya tada baru berpaling-palingan muka. Wala yabiq ba'dukum ila bai'i ba'din. Jangan kamu memotong transaksi saudaramu yang sedang bertransaksi. Kalau ini belum selesai, selesaikan dulu. Jangan diserobot. Wa kunu ibadallah ikhwana. Kalian hai hamba Allah, kamu itu bersaudara. Al-muslim, akhul muslim. Muslim dengan muslim itu bersaudara. Jangankan berorganisasi, berkelompok, Ibu. Kita ketemu tanpa organisasi, tanpa kelompok, sesama muslim itu saudara kita. Saudara kita. La yadlimu, jangan kamu menganiaya, jangan kamu menyakiti, jangan kamu mendolimi. Wala yahdhuru, jangan merendahkannya. Wala yahkiru, jangan menghinanya, jangan menganggap remeh. Kita sama di hadapan Allah. Maka setelah itu Rasul mengatakan apa? At-taqwa hauna, at-taqwa hauna. Nih, takwamu di sini, di sini, di sini. Rasul menuju ke dalam hati. Kalau tidak sampai dalam hati, kamu belum takwa dengan sempurna. At-taqwa hauna, at-taqwa hauna. Bikas bimri'im syar idza yaqira akhahul muslim. Cukup seorang muslim dikatakan jahat kalau sudah menghina saudaranya muslim. Baru menghina loh, Bu. Baru menghina, sudah dikatakan apa? Kenapa? Menghina itu menyakiti kehormatan. Maka Rasulullah menutup hadisnya apa? Al-muslim alal muslim haram. Muslim dengan muslim itu haram. Apanya yang haram? Damuhu, darahnya. Maksudnya apa? Jangan menyakiti secara fisik. Wa maluhu, haram hartanya. Apa? Jangan mengambil hartanya secara dzahir. Wa irdahu, dan kehormatannya. Biasanya kehormatan itu disakiti dengan cara apa? Dihina, dicela, difitnah, diriba. Jadi mau lewat fisik, mau lewat harta, mau lewat lisan, haram. Ibu, Bapak, jika umat muslim mengamalkan hadis ini, kira-kira pergaulan bebas nggak? Bebas sih, Pak. Maksudnya bebas dalam kata nyaman atau tidak? Aman. Ikhlas. Kalau ini diamalkan. Sebaliknya, gimana kalau kita lihat ada muslim kesusahan? Kita syukurin, rasain dulu, nyakitin dulu, susah rasain dulu. Kadang begitu pun judes banget manusia. Bahkan kadang mendoakan apa? Kehancuran. Biar sabar geledek tuh orang itu Allah harus geledek. Subhanallah. Orang yang suka menyumpahi nanti gak dapat syafaat. Orang yang suka menyumpah tidak akan dapat 1560 Bulughul Maram. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang yang suka melaknat tidak bisa memberi syafaat dan menjadi saksi pada hari kiamat. Ibu, jangankan memberi syafaat, mau dapat syafaat aja enggak. Kerugiannya bertumpuk-tumpuk. Meskipun orang yang biasa begitu di dunia merasa nikmat,
merasa benar, merasa menang, merasa hebat. Apalagi gengnya berbeda dia, benar lu begitu, pokoknya lu pemimpin gua. Sudah yang seperti ini. Akhirnya buat kelompok. Lalu bagaimana pergaulan sesama muslimah menjadi nyaman? Maaf, yang paling banyak tidak menjaga lisan itu siapa Bu? Wanita, perempuan, lisan, betul ya? Beda kalau laki-laki nggak banyak jaga mata, penglihatan. Kalau perempuan suka nggak banyak jaga lisan. Lisan, mari kita jaga. Kemudian Rasulullah SAW perintah, gimana justru kalau ada kesulitan, kita mudahkan. Ada kekurangan, kita penuhi kebutuhannya, kita bantu. Coba Ibu buka 1511 Bulughul Maram. 1511. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa melepaskan kesusahan seorang muslim dari kesusahan-kesusahan dunia, maka Allah akan menghilangkan kesusahannya di hari kiamat. Barang siapa memberi kemudahan orang yang susah, niscaya Allah akan memudahkan dia di dunia dan di akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, niscaya Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut mau menolong saudaranya. Ibu pengen dikasih pertolongan Allah di dunia akhirat? Pengen dikasih kemudahan? Pengen Ibu? Kira-kira kemudahan dunia dengan akhirat lebih dahsyat mana? Kesusahan dunia sama akhirat lebih dahsyat mana? Nih Ibu. Man nafasa min kurbatin qurabin mu'min qurabid dunya nafasallahu anhu min qurabi yaumil qiyamah. Siapa seorang muslim yang mau menghilangkan suatu kesusahan dari kesusahan seorang muslim di dunia, Allah hilangkan kesusahannya nanti pada hari kiamat. Man yassaru ala mu'sirin yassarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang mau memberikan kemudahan kepada seorang mukmin di dunia, satu kemudahan Allah kamu berikan kepada seorang muslim, Allah berikan kepadamu kemudahan dunia akhirat. Bu, para pemimpin itu harusnya ngasih kemudahan rakyat atau mempersulit? Kenapa kadang-kadang kebalik ya Bu? Kayaknya kalau rakyat nggak sulit itu kurang mantep Ibu. Aturan dibuat sedemikian apa tambah sulit juga. Kenapa? Padahal ngasih kemudahan, dimudahkan dunia dan akhirat. Wa man satara muqsirin satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang suka menutupi kekurangan seorang muslim di dunia, Allah tutupi kekurangannya dunia akhirat. Ibu, kalau ada yang kekurangan, kita tutupi kelaku kita. Ada lagi kekurangan secara akhlak. Aib. Rawat namanya. Rawat. Aib. Ibu, kalau ada muslim punya aib, diapain oleh ibu? Enggak, dibongkar. Dibongkar, subhanallah. Bisik-bisik tetangga jadinya tuh. Tutupi aib sesama muslim. Ibu ditutup oleh Allah aibnya dunia dan akhirat. Akhirnya aib ibu di dunia dimaafkan oleh Allah. Di akhirat dihapuskan oleh Allah. Ingat, salah satu sebab manusia tertahan dari surga adalah ketika tidak suka nutupi aib orang. Maka orang yang suka membongkar aib, meskipun dia tidak sampai berbuat dosa besar, tapi aib suka dibongkar, atau dia kepo terhadap aib orang lain, ada tempat yang namanya kontoroh. Kontoroh itu satu tempat setelah melewati sirat, sudah tinggal masuk surga. Tapi hak manusia dengan manusia secara hati ini, yang suka mendengki tadi, yang suka itu belum selesai urusannya. Dia diadili lagi Bu, di kontoroh. Sampai beres urusan dendam-mendendamnya, baru masuk surga. Maka kalau sudah di surga, nggak ada orang yang saling mendendam, nggak ada yang saling membenci, sudah bersatu sama lain. Maka tutupi aib sesama muslim, Allah tutupi aibnya dunia dan akhirat. Waman wallahu fi aunil abdi ma kanatil abdu fi auni akhi. Allah akan selalu menolong seorang hamba sepanjang hamba itu mau menolong saudara. Salah satu menolong saudara apa Bu? Dengan nasihat itu pun menolong. Maka ada seorang sahabat pernah berjanji berbaiat kepada Rasul. Coba buka di Muslim nomor hadis 44.
Muslim nomor hadis 44. Dari sahabat yang bernama Jarir bin Abdullah. Ada yang mau membaca? Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Jarir radhiyallahu anhu katanya, aku berjanji setia kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan menegakkan sholat, membayar zakat, dan memberi nasihat bagi setiap orang Muslim. Memberi nasihat. Penting ini Bu. Jangan dibiarkan, jangan tambah dibebankan, tapi kasih nasihat yang baik. Tadi sudah kita bahas di awal, salah satu hak muslim atas muslim. Nah ini salah satu tips itu. Kalau kita saling memberikan nasihat yang baik, berarti kita ada kepedulian, sekurang-kurangnya nasihat dengan lisan. Jarir bin Abdullah pernah berbaiat kepada Nabi SAW. Apa baiatnya? Ala iqamis sholat, saya akan tegakkan sholat. Lalu wa ita'iz zakat, saya akan tunaikan zakat. Dan wa an-nasihu likulli muslim, akan senantiasa memberi nasihat atas sama muslim. Karena kita beragama, pokok agama itu diantaranya adalah nasihat. Lihat Bulughul Maram nomor hadis 1578. Rasul menyebutkan perintah sampai 3 kali. Ad-dinu nasihah, ad-dinu nasihah. Sampai 3 kali Rasul menyebutkan. 1578. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Tamim Al-Dari radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, agama itu nasihat 3 kali. Para sahabat kemudian bertanya, untuk siapa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, untuk Allah, kitabnya, Rasulnya, pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin secara umum. Subhanallah, inilah dia. Ad-dinu nasihah. Agama itu nasihat. Ad-dinu nasihat. Rasul sampai 3 kali. Maka sahabat bertanya, liman ya Rasulullah? Ketika kita beragama memberi nasihat, untuk siapa nasihat itu ya Rasulullah? Lillah, untuk Allah. Maksudnya ikhlaskan diri kita karena Allah. Nasihati diri agar Anda ikhlas karena Allah. Wali kitabi, ikhlaskan kita menjalankan kitab Allah. Wali rasuli, ikhlaskan kita ketika menjalankan sunnah Rasulullah. Wali a'immatin muslimin, dan ikhlaslah kita dalam memberi nasihat kepada pemimpin-pemimpin muslim. Wala amatihim, dan ikhlas saling memberi nasihat kepada sesama muslim. Jadi jangan diam. Ada nasihat. Dalam hal keburukan langsung kasih nasihat. Tapi dalam urusan pribadi tadi jangan Anda memberi nasihat sebelum diminta untuk memberi nasihat. Tips berikutnya Ibu, haruslah di antara kita dalam bergaul saling merendahkan diri, saling menghormati. Jangan merasa paling benar, jangan bersikap sombong. Ini wasiat Rasul. Kalau kita amalkan ini, insya Allah di dalam pergaulan nyaman. Bulughul Maram 1573. Bulughul Maram 1573. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Iyad bin Himar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku agar kalian bertawadu hingga tidak ada seorang pun yang menganiaya orang lain dan tidak ada yang sombong terhadap yang lain. Kalau nasihat ini dipraktekkan kira-kira gimana Bu? Dalam pergaulan Bu? Subhanallah. Saling menghargai, nggak merasa paling hebat, nggak merasa paling benar. Dan ini wasiat Rasulullah SAW dari seorang sahabat yang bernama Iyad bin Himar al-Mujashshi. Bahwasanya Nabi SAW beliau telah bersabda, Innallaha auha ilai. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mewahyukan kepadaku. Jadi perintah siapa sesungguhnya itu? Allah. Hadis qudsi, perintah Allah yang diperintahkan melalui Rasulullah SAW dengan perintah yang langsung dari Allah. Antawadhu hatta la yafhum. Jangan sampai kalian saling membanggakan diri, berendah hatilah sehingga tidak ada merasa yang paling benar, yang paling hebat. Dan la yafkhur ahadun alaihi. Jangan pula saling merendahkan. Insya Allah tidak saling sombong, tidak saling merendahkan, tetapi saling berbuat baik. Maka di dalam pergaulan insya Allah nyaman, aman. Kenapa? Ibu tadi dikatakan muslim dengan muslim itu bersaudara.
Jadi muslim dengan muslim itu sama nggak, Bu? Maaf, ibu bercermin. Ibu bercermin. Ketika sebelum ibu bercermin, ibu sudah pakai make up, ibu sudah dandan, ibu sudah mandi dengan bersih. Kira-kira yang ada di cermin bagaimana, Bu? Rapi apa enggak? Pantas apa enggak? Ibu baru bangun tidur, masih celemotan, belum bermikap, belum apa-apa, belum bercermin. Kira-kira gimana, Bu, wajah yang ada di depan? Yang disalahin siapa? Cermin. Karena ada apa namanya, Bu? Pepatah kan ya? Buruk muka, cermin. Bu, kenapa kok ada orang lain jahat sama kita? Mari kita bercermin. Jangan-jangan kita yang jahat dulu sama orang lain. Jadi muslim dengan muslim itu diibaratkan apa, Bu? Cermin. Di samping tadi dikatakan akhlaknya harus sama, satu tubuh dan seterusnya. Muslim dengan muslim itu cermin. Lihat hadisnya. Bulughul Maram nomor hadis 1580. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kalian tidak akan cukup. Oh, apa? Kalau gitu yang sebelumnya dulu, sesudahnya dulu, 81-nya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang mukmin adalah cermin bagi saudaranya yang mukmin. Al-mu'min mir'atul mu'min. Coba, Bu, filosofi cermin. Betul. Berarti dia adalah aku. Filosofi cermin. Saat ibu bercermin, ibu sudah merasa sudah pantas. Tiba-tiba ketika bercermin ada bagian yang kurang pantas. Lalu segera ibu perbaiki. Katakanlah ada bagian lipstik yang sedikit melebar. Katakanlah ada bagian bedak yang agak sedikit tebal. Begitu ibu lihat cermin, diperbaiki enggak, Bu? Cermin memperbaiki ibu. Maksudnya ibu memperbaiki diri karena ibu lihat cermin. Kira-kira begitu ibu keluar, lalu ada orang masuk, si cermin ngomongin ibu enggak? Ngomongin siapa? Yang bercermin lagi. Ibu ceremotan. Ibu, pokoknya nggak pantas bercermin. Begitu bercermin, ibu keluar ada orang cantik bercermin. Kira-kira cermin kepo nggak? Tadi sebelum kamu ada orang ceremotan banget. Begitu nggak, Bu? Berarti sesama muslim dalam memberi nasihat jangan suka banding-banding. Jangan suka bongkar rahasia orang. Kalau mau ngasih nasihat itu face to face. Jangan di hadapan orang lain. Karena kadang-kadang orang ngasih nasihat salah loh, Bu. Ini ada teman-temannya, tahu nggak sih? Ini nih kalau diomongin susah banget. Lu tuh ya gimana sih? Yang lain dengar? Tidak ada, Ibu. Ingat cermin. Cermin itu ketika mengoreksi kita, Ibu. Subhanallah. Ikhlas, jujur, nggak pakai paksaan dan tidak membongkar apapun. Tuh harusnya cermin. Ibu kadang ada orang minta nasihat sama ibu. Orang itu sudah keluar, datang teman ibu yang lain. Gimana ibu? Jaga apa enggak? Harusnya, tapi kenyataannya, ternyata si bulan tahu kan, enggak nyangka ya Allah, ada cermin pecah namanya dosa. Ini filosofi cermin loh, Bu. Al-mu'min mir'atu mu'min. Maka ibu tolong hadis yang tadi sebelumnya, Bu, 1580. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kalian tidak akan cukup memberi manusia dengan harta kalian, akan tetapi kalian bisa cukup memberi mereka dengan wajah yang berseri dan akhlak yang mulia. Ibu, kalau ada orang ingin orang lain baik sama kita, siapa dulu yang harus berbagi? Kalau ada orang yang akhlaknya kurang baik sama kita, coba kita tanya diri kita, akhlak kita bagaimana? Jadi ketika dalam pergaulan sesama muslim itu kuncinya apa? Hendaklah tiap kita memperbaiki dulu perilaku kita masing-masing. Jangan menuntut orang lain untuk berperilaku baik sama kita. Lebih baik kita yang berperilaku baik. Mau orang itu berperilaku baik atau tidak, bukan tanggung jawab kita. Kalau kita mau nasihati, nasihati. Kalau ternyata nggak apa dinasihati, kewajiban kita cuma menyampaikan
Adapun yang merubah bukan tanggung jawab kita. Kalau itu perilaku kita diawali lebih dulu, Bu, maka ketika kita bergaul dalam sesama muslim, indah, nikmat, nyaman, insya Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang berakhlak mulia. Sebelum menuntut orang lain, hendaklah diri kita dulu. Akhlaknya kita perbaiki, sifatnya kita perbaiki, pergaulan kita perbaiki, lisan kita perbaiki, termasuk semuanya hablum minanas kita perbaiki. Ketika itu kita sudah memperbaiki diri, kok orang masih mencela kita, menghina kita, merendahkan kita, gak usah takut celaan dan hinaan orang, karena sesungguhnya yang akan menilai kita adalah Allah. Wallahu a'lam. Demikian secara garis besar kajian kita tentang perilaku yang dalam bersosial media dan bergaul sama suami. Ingat, bersosial media jangan pula ada kata-katanya kotor dan seterusnya, harus dijaga. Berpenampilan dan seterusnya harus dijaga. Nah, wabil khusus tentang penampilan dalam sosial media, penampilan kita secara fisik di hadapan manusia, dan bagaimana akhlak-akhlak yang terbaik lainnya, kita bahas di sesi kedua, khusus terkait dengan hablum minallah. Wallahu a'lam. Kami kembalikan kepada admin, silakan Ibu. Barakallahu fikum Ustaz untuk pencerahannya, dan kami terus diingatkan bagaimana tadi hak muslim atas muslim lainnya yang memang sekarang ini sudah banyak ditinggalkan, terutama untuk mengucapkan salam, kemudian juga berlaku berkata-kata dengan baik kepada saudara muslim. Nah, Ustaz, sambil menunggu pertanyaan dari jamaah di sini, kita diskusi sedikit, Ustaz. Silakan. Ustaz tadi membicarakan kami bahwa Rasulullah sendiri pun dalam memutuskan sesuatu itu selalu mengajak sahabat-sahabat untuk terlibat bermusyawarah, kemudian nanti hasilnya ya Ustaz ya diputuskan secara bersama atau suara terbanyak gitu Ustaz ya, tidak ada veto. Nah, kadang-kadang kalau dalam perkumpulan gitu Ustaz ya, memang dilibatkan gitu ya anggota-anggotanya, kemudian ada ketuanya juga. Nah, tapi pada saat pemutusan gitu ya, anggap deh diputusin tapi berdasarkan suara terbanyaknya gitu ya. Tapi pada pelaksanaannya si ketua atau yang lebih tinggi posisinya ini tidak menjalankan musyawarah hasil musyawarah. Nah, itu. Tapi kemudian juga jadi si anggota ini mungkin tidak enak juga untuk menyampaikan lagi. Menurut Ustaz, apakah kesannya kan kalau misalnya mereka pada nggak setuju anggotanya, kesannya kayaknya mau di kudeta atau apa gitu kan, bukan gitu. Tapi itu bagaimana cara penyampaiannya menurut syariatnya Ustaz? Suatu ketika Rasul bermusyawarah dengan orang Ansor. Salah satu sebabnya adalah Rasul terkena fitnah. Saat terjadi perang Hunain, Rasul mendapat kemenangan ghanimah, berlimpah ruah. Apa yang terjadi? Sahabat-sahabat Muhajirin dan Ansor yang ikut perang gak dapat ghanimah. Orang Muhajirin sadar, tahu ini semua urusan Allah dan Rasulnya. Kami tidak dapat ghanimah, tidak masalah. Yang penting kami sudah berjuang. Tapi sahabat Ansor yang muda-muda yang masih cinta dengan dunia menganggap Rasul curang. Tapi sahabat ini kasak kusuk di luar. Rasul curang, semoga dimaafkan oleh Allah. Kami ikut perang, pedang-pedang kami masih basah darah musuh. Kami gak dapat apa-apa. Giliran orang Mekah gak ikut perang dikasih ghanimah. Abu Sufyan dapat 100 ekor onta dan seterusnya dibagi-bagikan. Maka Rasul curang, semoga dimaafkan. Kira-kira kalau pemimpin itu adalah ibu, anak buah kasak kusuk di belakang nyalain ibu, apa yang akan gue lakukan? Apa yang gue lakukan? Disamperin dia apa ini? Penting kalau cuma tegur di kaplok ibu. Jenderal kok dikasih sama kopral. Subhanallah. Rasulullah mendengar kata-kata itu, beliau tersenyum. Beliau kumpulkan ketua-ketua Ansor, cerdik pandainya, majelis musyawarah. Dikumpulkan tertutup, tidak boleh ada yang masuk. Enggak boleh ada orang Muhajirin. Maka Rasul bertanya kepada para cerdik pandai, betulkah apa yang sampai kepadaku bahwa kalian orang Ansor telah menuduhku bahwa aku berlaku curang sampai semoga Allah mengampuniku? Ya Rasulullah, demi Allah bukan kami. Yang mengatakan itu pemuda-pemuda Ansor. Rasulullah marah? Tidak, tersenyum. Kumpulkan semua orang Ansor, jangan ada orang Muhajirin. Dikumpulkan di suatu ruangan, tidak ada yang lain kecuali orang Ansor. Wahai sekalian pemuda Ansor, betulkah yang sampai kepada telingaku
Aku sudah tanyakan kepada Cerdik Pandai kemarin, ketua-ketua kalian, bahwa mereka tidak berkatakan. Katanya yang mengatakan kalian pemuda-pemuda. Betulkah bahwasanya engkau telah mengatakan demikian? Semoga Allah mengampuni Rasulnya, Rasul berlaku curang? Akhirnya jujur, betul ya Rasulullah. Kenapa kok Anda tidak bagi kami harta rampasan perang, sedang kami ikut perang? Bukankah Allah mengatur harta rampasan perang itu untuk yang ikut perang? Rasulullah diam itu. Turun ayat surat 8 ayat 1 ayat 2. Turun surat ayat 8 ayat 1 ayat 2. Urusan harta rampasan perang itu terserah Allah dan Rasul. Memang kamu punya hak. Tapi kalau kamu benar-benar mengikuti aturan Rasul, maka berimanlah kalau Rasul sudah putuskan sami'na wa ata'na. Ibu dengar ayat ini, kira-kira orang-orang Ansor tambah benar atau langsung sami'na wa ata'na? Ya Allah. Kalau begitu ya Rasul, kami mendengar dan kami taat. Kata Rasul begini, demi Allah, kenapa aku membagi-bagi harta rampasan perang kepada orang-orang yang ada di sana? Dan itu kan sudah menjelang wafatnya Rasul, sudah tahun 8 Hijriah. Karena mereka baru meninggalkan kesyirikan, meninggalkan kekafiran. Aku hendak memberikan kepada mereka kebahagiaan atas supaya mereka lebih cinta lagi dengan Islam. Subhanallah. Rasul cuma ngomong begini, kamu pilih mana? Rasul mau tinggal di sini, yaitu ketika itu di Makkah nih Bu. Harta kamu bawa ke Madinah, atau harta ditinggal di sini, Rasul kamu bawa ke Madinah? Yang mana Bu yang dipilih? Wah kalau kita harta dong. Ya Rasulullah, demi Allah kami memilih Rasul. Biarlah kami rela harta ditinggalkan. Demi Allah, kamu nanti akan melihat sepeninggalku orang-orang dari kalangan kamu yang mementingkan dirimu sendiri. Dari kalangan Ansor ada orang-orang yang bukan. Itulah kalangan munafik. Dia lebih mementingkan diri daripada kelompok. Maka setelah mereka masuk Islam, apa yang terjadi? Abu Sufyan menyerahkan harta kepada Rasul untuk berjuang. Subhanallah, Khalid bin Walid masuk Islam untuk menjadi panglima tertinggi. Akhirnya kemana larinya Bu? Untuk Islam juga. Nah saat itu Rasulullah SAW tidak langsung emosi. Siapapun di antara ibu yang merasa menjadi ketua, tolonglah kayak Rasul. Meskipun gak bakal persis, tapi teladani. Kalau sudah ada keputusan bersama, ingat Rasulullah wasyawirhum fil amr wa amruhum shura bainahum fa idza azabta fatawakkal 'ala Allah. Tidak boleh seorang ketua ketika telah mengadakan perjanjian, mengadakan musyawarah, diputuskan musyawarah, lalu ketua memutuskan, tiba-tiba pelaksanaannya kok sesuai dengan egonya, haram, tidak boleh. Pemimpin yang seperti ini curang. Bagaimana tadi Rasul itu? Subhanallah, diakomodir. Menurutku begini dan begitu deh. Tapi kan sudah diputuskan ibu sudah. Kok gagal? Jangan kepo mulutnya. Tuh kan, coba nurut gue. Wah, saran gue ternyata benar. Saran kamu sih begini. Jangan. Ini sudah menjadi ketetapan Allah. Berarti seorang ketua harus memiliki apa, Bu? Kebijaksanaan, kesabaran, keikhlasan. Kalau seorang ketua seperti itu, subhanallah, itu dia akhlaknya Rasul. Sehingga sahabat itu cinta kepada Rasul. Hendaklah siapapun kita seperti itu. Lalu bagaimana sekarang si rakyat tadi, si namanya anggota tadi, apakah boleh memberi nasihat? Boleh. Tapi cara nasihatnya kayak Rasul. Kayak Rasul. Jangan kasak-kusuk. Langsung datangi Pak Ketua, Ibu Ketua. Kenapa kok nggak dijalankan sesuai hasil musyawarah? Harusnya begini, begini, begini. Kamu mendongkel saya ya? Kamu menjadikan saya turun ya? Kamu mau demo ya? Enggak demo demi Allah enggak. Ya sudah, kalau kamu jadi ketua, salah satu jadi ketua, ya sudah pilih lagi. Kadang-kadang kan seorang ketua egois begitu Ibu. Dengan emosinya seakan-akan apa? Mau mencopot saya dari kepengurusan, dari pemimpin, dari ketua. Sudahlah, wahai siapapun kita. Ketua itu cuma apa? Sandaran aja kok. Sama di hadapan Allah. Prinsipnya adalah tiap kita di hadapan Allah sama. Maka boleh kamu berikan nasihat, boleh. Tapi nasihatnya berkumpul kelompok tertentu, gak usah semua anggota ada, sampaikan nasihat kepada ketuanya. Diterima, alhamdulillah. Gak diterima, ya sudah. Wallahu a'lam. Demikian. Sebelum membaca yang di Zoom, kami memberikan kesempatan untuk sahabat-sahabat kalian di masjid dulu.
Apabila ada yang ingin bertanya, silakan present. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, izin mohon pengarahannya. Kalau di sosial media nih sekarang Ustaz banyak mungkin ajakan apa himbauan untuk yang kaitan Yahudi Zionis itu loh. Kita suruh Memboikot. kalimatnya sih mau WA. Kadang kan kalau di sosial media kita kan men-share sesuatu tentang fakta yang terjadi di sana. Lalu mungkin secara tidak sadar kita kayak menuliskan lagi astagfirullah, tapi ada yang kata-kata kayak misalnya kayak hujatan, tapi hujatannya kayak misalnya melaknat Zionis gitu. Itu apakah nggak apa-apa atau karena tadi kan kata Ustadz itu kita tidak boleh kasar gitu kan istilahnya. Baik Ibu. Sama satu lagi, ketika dikasih ada beberapa nomor WA, nomor Instagram, tentara-tentara Yahudi Zionis, kita berkata-kata sesuatu, itu katanya memang ada efeknya. Terus bagaimana katanya dia katakan salah satu strategi dalam berperang itu bagaimana ya Ustadz ya? Apakah kita dihimbau untuk Baik Ibu, saya rasa cukup jelas. Begini Ibu, saya juga pernah melihat katanya orang-orang tentara dari Zionis itu ada efek jerah, bahkan minta maaf kepada netizen-netizen yang telah menjalan mereka. Pada prinsipnya begini, Anda ikut bersosial di sana silahkan, Anda ikut mendukung silahkan, apapun semaksimal mungkin, mereka saudara kita. Tapi sekali lagi, jaga lisan. Yang tidak boleh itu adalah ketika mulut kita mencela, melaknat, menghina, itu tidak boleh meskipun kepada musuh. Meskipun kepada musuh, meskipun kepada orang zalim. Kenapa? Ibu, Rasul dilarang mencela, melaknat, mendoakan keburukan. Bahkan mendoakan pengen segera supaya ditimpakan bencana. Ketika para sahabat minta kepada Rasulullah SAW di Sahih Muslim, nomor hadis 2228, Abu Hurairah mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah supaya Allah menimpakan bencana kepada orang-orang musyrik. Kebangetan, keterlaluan, sudah mencela Rasul, menghina Rasul, mengusir Rasul, membunuh orang-orang yang beriman dari sahabat Rasul. Doakan supaya Allah timpakan bencana, timpakan azab. Coba lihat jawaban Rasul apa? Qala, beliau menjawab, ini lam ab'ats la'ani. Aku tidak diutus oleh Allah supaya jadi tukang laknat, tukang cela, mendoakan keburukan. Dan ini bu'itu innama bu'itu rahmah. Aku itu diutus untuk menjadi pemberi rahmat, untuk rahmatan lil alamin. Maka tidak ada satupun lidah Rasul mencela, menghina orang kafir sekali. Sebagaimana Musa dan Harun ketika dakwah kepada Fir'aun. Subhanallah, tidak ada qulu qawlan layyina, kata-katanya itu lemah lembut. Maka tadi sudah kita bahas di Bulughul Maram 1549, ingat jaga lisan. Maka itu kemudian Allah turunkan ayat. Apa ayat yang Allah turunkan? Surat 46, surat Al-Ahqaf, ayat terakhir, ayat 35. Coba perhatikan bagian ayatnya. Wasbir, diberitakan untuk sabar. Kama sabara ulul azmi minar rusul wala tastajil lahum. Dan bersabarlah, maka bersabarlah kamu hai Muhammad, meskipun dihina, dicela, dihardik, ada sahabat yang dibunuh, yang diperangi, sabar menghadapi musuh-musuh orang kafir itu. Jangan kamu berdoa kepada Allah meminta supaya disegerakan azab kepada mereka. Ya Allah, timpakan laknat untuk orang-orang Zionis. Ya Allah, segerakan azab untuk mereka. Ya Allah, timpakan bencana untuk mereka. Kenapa kata-kata kita bengis benar?
Ibu, orang Zionis, orang-orang Yahudi yang jahat kepada orang Islam, membunuh orang Islam, tanpa kita doakan laknat, tanpa kita doakan azab, mereka pasti diazab. Mereka pasti dilaknat gak? Coba lihat lanjutan ayatnya. Ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbathu illa sa'atan minan nahar. Nanti ketika mereka sudah lihat adabnya di neraka, di padang mahsyar dikumpulkan, sudah lihat neraka, mereka baru sadar seluruh kejahatannya gak berguna, seluruh kekuasaannya gak berguna. Maka seakan-akan mereka gak pernah hidup di dunia kecuali sesaat di waktu siang. Balal, tugasmu menyampaikan, mengingatkan, berdakwah. Fahal yuhlaku ilal qaumul fasiqun. Bukankah orang-orang fasik pasti akan dibinasakan? Jadi Bu, gak perlu didoakan celaan, laknatan, hinaan, pasti terlaknat mereka. Sudah, sabar. Mulut kita jaga. Daripada bikin dosa, bagaimana dong Ustaz? Kita doakan saudara kita yang di sana semoga diberi kekuatan, kesabaran, pertolongan, semoga syahid. Mari kita bantu semampu kita dengan doa, dengan materi yang kita mampu. Kalau perlu doakan di antara mereka orang-orang Zionis, ada yang diberikan hidayah oleh Allah. Pada kenyataannya ada nggak mereka yang dapat hidayah? Ada itu. Intinya, ayolah jaga lisan kita. Wallahu a'lam. Demikian. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana memberitahu seorang teman dengan berpakaian, misalkan saya ada kelompok untuk olahraga kaki, nanti seorang muslimah cara berpakaian untuk olahraganya itu ketat, yang terlalu pun kita pakai jilbab, jadi pakai legging, terus tapi Ya, tidak menutup aurat dengan baik. Nanti secara detail kita bahas tentang syariat Allah. Bergaul boleh, bersama boleh, berolahraga silakan. Tapi ingat, ada aturan Allah. Aturan Allah tidak membolehkan demikian. Seorang wanita tidak boleh berpakaian ketat. Apapun. Maaf seribu maaf kepada para wanita. Kadang-kadang wanita itu berbahasa musim di saat tertentu, hari tertentu, ibadah tertentu. Ya Allah tertutup rapat, lagi umroh gak ada yang buka. Begitu pulang, subhanallah. Subhanallah. All you can see lagi. Anda boleh lihat saya lagi. Ini ada loh, saya tidak ngomong demi Allah. Kenapa ini terjadi? Sebab dia belum punya iman yang kokoh. Sehingga hanya sekedar retorika, hanya sekedar kesenangan semata. Setelah itu dibuka kembali. Nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka bagaimana mengingatkan saudara seperti itu? Ajak kajian, sampaikan dalil. Dalilnya jelas. Jelas sekali dalilnya. Surat 33 ayat 59, surat An-Nur surat 24 ayat yang ke-31. Ini semuanya tuh sudah ditetapkan Allah. Bahkan ada ancaman yang sangat ngeri. Wahai para wanita muslimat, di hadis nomor 2004 Sahih Muslim, itu ngeri banget. Nanti silakan penanya buka aja ya. Karena itu ada wanita yang masuk neraka ternyata bukan karena nggak berbusana muslim. Berbusana muslim tapi ketat, membentuk tipis, membentuk tubuh, sebagian auratnya masih diperlihatkan, dan seterusnya. Demikian. Wallah 2004 Sahih Muslim. Silakan pertanyaan berikutnya jika masih ada di sini. Silakan yang ada di chat. Silakan bertanya, Ustaz, apa boleh anak asuh laki-laki usia 19 tahun dan 26 tahun mencium tangan ibu asuhnya? Dan apa boleh ibu asuh diantar pakai motor oleh anak-anak asuh laki-laki yang sudah balik karena suaminya kerja di luar kota, anak kandungnya sekolah di pondok, dan tidak ada saudara yang bisa menemani ibu tersebut? Apa boleh ditemani diantar oleh anak asuh laki-laki yang sudah balik, misal pergi ke rumah sakit atau pergi berbelanja supaya dibantu membawakan barang-barang belanja? Anak balik ditentukan umurnya 15 tahun. Maka ketika anak itu usianya sudah 15 tahun, selama dia bukan mahram, mau dikatakan anak asuh, bahkan anak angkat sekali,
Anak asuh sekedar diasuh, anak angkat diangkat, dijadikan seperti anak sendiri. Tetap dia bukan anak kandung, wajib menjaga diri. Wahai ibu asuh, jangan mentang-mentang ada yang mengasuh, ada tangannya dibuka, cium dan seterusnya. Kalau orang-orang daripada orang-orang muslim, silakan. Seperti itu keadaan mereka. Bahkan guru-guru banget di rumah, kemudian cium satu persatu. Kebiasaan sekolah kita, ada sekolah yang sangat favorit, dan itu ranking 1 di Jakarta, di Indonesia, bahkan SMA itu. Saya mengajar di sana, saya pernah mengkritik kepada ibu-ibu di sana. Bahkan saya bicara dengan guru agama. Atas aturan siapa? Kepala sekolah. Pantaskah? Kan ada guru yang ditugaskan tuh nyambut tuh di depan, di pintu pagar. Nanti anaknya datang, pasti cium tangan. Laki-laki perempuan cipta, gurunya perempuan laki-laki. Guru agama, lo kontrak kamu terima begini. Alhamdulillah, ketika setelah tahu, oh tidak boleh Ustaz. Haram Pak. Demi Allah haram, Rasul tidak pernah menjabat tangannya. Maka apa yang terjadi? Guru agama itu mau mengikuti secara pribadi. Tapi yang lain pun mau kenal. Karena kan tugasnya bergantian. Terkadang guru perempuan, kalau perempuan silakan, laki-laki jangan cium tangan. Bagaimana mengantarkan? Kalau memang tidak ada yang lain dan menghantarkan itu terpaksa dan urgent, menjadi mabarak ketika tidak diantar, semoga dimaafkan. Tapi tetap tidak boleh sesungguhnya dalam aturan Islam. Tapi kalau ada alasan syar'i, semoga dimaafkan. Intinya, seorang anak asuhkah, angkatkah, selama tidak punya hubungan darah, dia bukan siapa-siapa. Wallahu a'lam. Terakhir ya, Ustaz ya. Silakan. Bolehkah kami yang sudah berusia, ini izin bertanya dari jemaat, bolehkah kami yang sudah berusia di atas 60 tahun bercampur baur dengan bukan mahram dalam acara ngaji bareng? Bercampur baur itu tetap tidak boleh. Ikhtilat sampai kapanpun tidak boleh. Meskipun usianya sudah di atas 60 tahun. Orang yang usianya di atas 60, Rasul tidak menetapkan usia 60. Allah tidak menetapkan usia 60. Tapi yang ditetapkan oleh Allah di surat 24, An-Nur ayat ke-60, apabila wanita itu sudah tidak haid lagi dan tidak punya hasrat untuk menikah, tidak punya hasrat kepada laki-laki, maksudnya sudah tidak mengeluarkan hawa nafsu, tidak mau berhias, maka hanya boleh melepaskan bagian luarnya. Tapi ujung ayatnya, berpakaian sopan, menutup aurat lebih baik bagimu. Jadi tidak ada mentang-mentang usianya ini lalu boleh bergaul sembarangan. Demikian yang diatur oleh Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam. Cukup. Baik, demikian Ibu jamaah sekalian, Bapak jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah. Insya Allah kita berjumpa kembali pada malam ini, masih yang sama, masih kajian yang sama, judul yang sama, tapi tema yang sama dari sesi yang kedua, insya Allah di waktu yang akan datang. Semoga Allah senantiasa melindungi kita, Allah melimpahkan rahmat dan barokahnya untuk kita. Yang benar dari Allah yang disampaikan melalui Rasulnya, yang salah saya menyampaikan yang penuh kekurangan, kita manusia yang penuh kekhilafan, semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa kita. Mari Ibu, Bapak kita sama-sama akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita akan menyelesaikan kajian kita. Semoga apa yang bisa sampaikan tadi, ilmu tadi menjadi ilmu bermanfaat untuk kita semua, dan semoga bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita lebih baik lagi kepada Allah. Ayat kata mohon maaf ya, bila banyak pertanyaan yang belum bisa dibacakan, dan insya Allah kita berjumpa lagi bulan depan. Akhir kata, oleh kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Mari Ibu, saya mohon.